Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi gilah fasal. Wa'lam lan warwa sapa sira ayyuhal muridu wahai murid. Anna awwalat tariqi setuhune kawitane dalan. Permulaan jalan menuju Allah. Betul itu ya? Iya, kalau punya saya dengerin. Punya kamu mari ngaji dengerin. Ya. Karena ngaji 3 bulan sekalian. Kami ngelupain. Atau jangan-jangan yang tidak bawa ini sudah kitabnya sudah hilang. Melarikan diri. Ya. Belilah. Nyambi kitab tak tomace kan lumayan. Rodok gaya didik. Lebang kepek kalau gede aja. Mau berangkat ditanya sama Ahmad Tuan, bah dama-damanya kitab morokah kok. Akhirnya mertuanya bilang, aduh tak mantu tadi ibunya nyaran. Wa'lam warasab wazir ayyuhal murid wahai murid. Murid bukan murid sekolah yang dimaksud. Muridun itu orang yang berkehendak untuk menuju Allah atau salik. Anna awwalat tariqi setuhune kawitane dalan iku sabrun sabar. Jadi setat untuk menuju kepada Allah itu berangkat dari sabar, Kenapa ini menjadi setat? Karena perjalanan itu perjalanan yang sangat penuh dengan rintangan, penuh dengan hambatan. Ketika seseorang sudah tidak memiliki kesabaran, pasti gagal, mesti gagal. Wa akhiru halan setune akhire dalan iku syukrun syukur. Wa awwal halan setune kawitane dalan iku anaun bahasa Arab lagi anaun anak ain ini benih hamzah anaun payah wa akhiraha lan utawi akhire dalan iku hanaun kesenangan. Artinya kita harus berpayah-payah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Pasti dan harus itu. Pasti dan harus. Wa walahalan kawitane dalan iku ta'abun. Ta'ab ya payah, nasobun juga payah, lesoh, letih. Wa akhiraha lan satune akhire dalan iku fathun, kebuka. Wa kasfun lan tegese kebuka, kasful hijab, mukasafah. Orang yang dibuka hijab oleh Allah. Sehingga tidak jarang tamu kita datang ke bidang enggak ada. Ai kana bidang 2 nah, ya bertamu marana, datang ku 2. Bersantri minta besar. Tak kau lagi yang ngubang sampean. Dan tak ada, mari tuhur marin bersena. Sete tak ada. Mari tuhur datang ku besar. Nyaman kan? Enak ya? Kamu seperti itu. Wingung-wingan bener bengkon. Lagian ben. Mas belajar mas. Lu kada. Mari asar marin bed marin.
penting datang orang gila. Wa wusulun lan tumuko ila nihayatil arabi maring katok-katoke kebutuhan. Butone jaga Allah. Ini posisi nyaman kayak ini. Jadi butona saya jaga Allah. Kayak bayi. Elatin. Ayo, siapa yang merasa posisi bayi tidak enak? Enak. Mandiin, cewek-cewekin, ngakan itu ulang. Gitu. Tapi yang dimaksud dua dari kalian menggono ini hayatul Arab iku ma'rifatullah. Jadi puncak atau finish dari pengabdian seorang hamba, bagaimana dia bisa ma'rifat billah. Orang itu harus mengenal Allah seperti mengenal dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang al-arif billah itu mengenal Allah, dia seperti mengenal dirinya sendiri. Loh, kalau orang kepada dirinya sendiri tidak kenal kan aneh kan itu. Aneh bilang, siapa kok? Dia tahu. Tapi tidak semua orang sudah mengenal dirinya sendiri. Tidak semuanya orang. Makanya perlu mempelajari diri itu perlu, mengenal diri sendiri itu perlu, sehingga pengenalan diri itu menjadi kunci pengenalan seseorang hamba kepada Allah. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Wal wusulu lan wusul tumeka ilaihi maring Allah. Ada istilah wusul, depak. Dalam dunia tasawuf itu ada istilah wusul. Tapi orang yang wusul tidak pernah merasa wusul. Orang yang wali tidak pernah merasa bahwa dirinya wali. Katanya Imam Al-Ghazali, barang siapa yang mengaku bahwa dirinya sudah wusul, maka dia sudah tertolak, jatuh, fakot sakoto. Man dhanna annahu qad wasala fakot sakoto. Karena perjalanan menuju Allah itu tidak pernah ada batasnya, tidak ada pernah habisnya, tidak mengenal sudah selesai mengabdi kepada Allah. Kegagalan orang yang bertasawuf menempuh salik itu kadang antara lain itu dia sudah merasa sudah selesai. Alhamdulillah depak santai. Badan kamu dari rumah ke sini depak, alhamdulillah nyaman, dia tojuk sengakan, minum kopi kok rokokan. Wal unsu bihi lan aring-aringan. Bahasa Jawa aring-aringan. Aring-aringan itu apa ya? Bersenang-senang. Bihi bersama Allah, bihi bersama Allah. Asyik maksuk. Ketika kamu merasakan keasikan bersama suami berasik-asik dengan istri, kenikmatan itu kenikmatan semu kalau dibandingkan orang yang asik maksuk bersama Allah.
wal wuqufu lan kandek fi karimi hadrati ing dalam kemuliaane ngersane Allah ma'a malaikatihi sertane malaikat-malaikate Allah baina yadaihi ono ing ngersane Allah. Jadi orang-orang yang sudah usul itu bersama Allah, bersama malaikat-malaikatnya Allah. Aburung bi malaikat. Ma'al anbiya wasuhada wasalihin. Aburung bi malaikat-malaikat. Ya, bagaimana tidak asik? Itu. Wa man assasa jami'a umurihi ala sabril jamil wa man lan utawi sapane wong assasa kang bangun sapa man yang mendasari yang memondasi jami'a umurihi ing sekabane pira-pira perkara man ala sabri ing atase sabar al jamili kang bagus hasala moko hasil ala kulli khairin hasala moko hasil sapa man ala kulli khairin ing atase saben-saben kebagusan. Ini menjadi kunci. Barang siapa yang melakukan sesuatu itu didasari dengan sabar, maka dia akan berhasil. Akan berhasil. Man sabara dhafira. Ya mau tak sabar. Ada. Salbut. Kamu berkeluarga tidak sabar, tidak jadi. Ada dia keluarga. Tak jadi. Tokar sekonik mulai. Ada. Berecek orang mulai. Belanja lebih minggat. Belanja lebih minggat. Mak bisa minggat. Jaring obong ya betul kok bisa pernah beli 5 juta jauh 5 juta Malaysia aja dia. Ya itu. Ting orang atau ting lebih bah minggat. Allah wa wasala ila kulli ma'mulin wa wasalalan bakal luas wasalalan tumeka sapa man ala kulli ma'mul ing atase perkara kang den angen-angen. Kamu ingin apa saja, letakkan dasarnya dulu sabar. Orang tani ngebu sampai kudu sabar sampai abudu jual beli truk abudu beli bus. Namun jagung kudu sabar. Mulai gini seram tak sabar keburu yare. Nah ini apa saja wallahu firalan magole sapa wong bi kulli madrubin kelawan saben-saben perkara kang den supri. Apa saja sudah. Kamu ingin bagaimana? Sabar, jadikan pondasi. Makanya sabar itu memiliki posisi yang penting dan memiliki nilai yang penting. Kita kenal banyak kita keterangan bahwa sabar itu ada 3 macam. Ya, pernah dengar ya? Musuh tak pernah ngiding. Nah, ngapa saya ngiding lagi? Makaro TikTok melolo, BNSP, apa NSP nak Arif menelpon roh. Saya terkenal setia. Sabar itu ada 3 macam. Ada sabar di dalam melakukan taat. Namanya as-sabru alat ta'ah. Itu berpahala.
Jadi orang-orang ibadah genjer sarang Allah, sabar genjer, tidak tanggung-tanggung. Sabarnya itu dinilai 300 derajat besok di surga Allah. 300 oleh 300. Ini kemurahan Allah. Makanya nilai ketaatan apa yang sudah kamu lakukan, lakukanlah dengan sabar. Artinya dengan sabar itu nanti seseorang akan berangkat mencapai derajat istiqomah. Lah kalau sudah istiqomah, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Semuanya nanti berada di dalam genggaman Allah. Jadi bayi, oh nyaman menjadi bayi itu. Tak lesu bayi, nangis ayam pun, ya kan? Atuting, kun atuting langsung ngalaki bimbun, tuting gedeng pun gosek sengalak. Itu kan enak. Jadi hamba kalau sudah seperti itu, letak ruwet sekali di itu. Pikiran terus gurami datang. Tak usah antar meleh. Ada sabar yang kedua, namanya sabar untuk tidak bermaksiat. Ya. Sabar untuk tidak bermaksiat. Kesempatan ada untuk bermaksiat, tapi tidak dilakukan. Itu namanya sabar. Duduk-duduk moro-moro ditelepon oleh orang perempuan, Mas, nganggur Mas. Siapa ini? Saya ini. Yuk kita ke sana. Itu kan sudah kesempatan. Ditolak dengan baik. Yang membagi keadenan, tahu saat telepon nyari. Mana bu telepon nyari? Yang tak mau nemu. Nasib ya nasib itu. Termasuk saya ini nyari tak mau nemu nasib kiri ya. Allah. Kadang-kadang saya iri. Saya punya teman itu kiai juga itu. Jak sekejap nemu, tetakuk nemu. Saya mah tak mau nemu jane. Nasib ya nasib. Allah. Dan ternyata orang yang sabar tidak melakukan maksiat dapat derajat yang lebih tinggi. Dia dapat bagian berapa? 600. Kalau begitu, melakukan kebaikan dengan menghindar dari maksiat lebih berat tantangannya menghindar dari maksiat. Apalagi zaman sekarang. Maksiat di kaki. Maksiat berdesa kan ya, sekolah pak keber biri datang, buang datang boleh, Ada sabar yang lebih tinggi lagi. Ya. Apa? Sabar menerima musibah. Sabar menerima musibah. Itu dilipat gandakan derajatnya 700 kali oleh Allah. Itu yang tertinggi. Jika ketika kita menerima musibah, maka berjuanglah untuk bagaimana bisa sabar menerima musibah. Dan itu memang juga tidak mudah juga, lebih berat tantangannya. Maka genjerna lebih rajin. Semakin tinggi derajat seseorang, ujiannya, musibahnya itu semakin besar. Itu.
Wa alam warasapa sira annan nafsah satuhune nafsu iku takunono apa nafsu fi awalil amri ing dalem kawitane perkara iku ammaratan akeh merintah apa nafsu ta'muru merintah apa nafsu bisyarri kelawan kelakuan Allah wa tanhalan nyegah anil khairi saking kebagusan. Di dalam diri manusia ini siapapun orangnya itu ada satu bagian diri manusia yang namanya nafsu. Nyamana nafsu. Itu bagian sisi rohani kita. Kita tuh ada dua bagian. Ada jasmani, ada rohani. Secara umum innan nafsa la'ammaratum bisu. Seperti yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Loh, kenapa sekarang? Kok Allah itu memberi sesuatu yang menurut kita itu justru kecenderungan memiliki kecenderungan kepada yang jelek. Memerintah mengajak kepada yang jelek. Ternyata tidak semua hawa nafsu itu mengajak kepada yang jelek. Jadi nafsu riyah beda sejuba beda semapan. Makanya perlu kita mengenali. Disampaikan oleh para alim ulama banyak dalam kitab-kitab tasawuf ya. Coba kamu baca nanti sampai di rumah, cari kitab namanya Tanwirul Qulub. Andi punya Tanwirul Qulub? Punya ya. Mun kolopan beda. Mun Tanwirul Qulub tak punya. Kalau kulupan ada. Tanwirul Qulub itu karangan Syekh Amin Al-Qurdi. Itu ada 3 bagian. Bagian pertama itu tentang akidah, kemudian tentang fikih, kemudian tentang tasawuf. Di sana disampaikan bahwa nafsu itu ada berapa? Ada 7. Beda petok nafsu ya. Beda berapa? Apalagi orang apalagi beli jomblo. Beda petok ada 7. Juga Imam Al-Ghazali menyampaikan seperti banyak ulama-ulama tasawuf bisa dibaca di dalam Bustanul Arifin. Ada kitab namanya Madarijus Salikin, ada Mukasabatul Qulub, itu golongannya kitab-kitab tasawuf. Ada Jauharul Qulub, banyak. Ada Hilyatul Aulia, ada namanya Hadaikul Aulia, ada Jami'u Karamatil Aulia, ada Jami'ul Usul fi Karamatil Aulia. Banyak. Tandi kapi. Ada 7 macam nafsu. Tadi yang pertama adalah nafsu apa tadi? Amarah. Ada nafsu amarah. Yang kedua ada nafsu lawamah. Lawamah itu artinya. Ada nafsu yang ketiga, kalau kenal kada. Karena masing-masing itu punya karakter, ada pembawaan masing-masing, ada dorongan masing-masing, ada sifat-sifat yang ditimbulkan karena adanya nafsu itu. Ada mutmainnah, yang ketiga ada mutmainnah. Datang mutmainnah. Kalau tak datang mut. Aku silake mut. Nyaran-nyaran. Salam kamu dengan tebun kiai ngono Gus Lake. Piki datang piki. Bade. Oh, cakon Gus bini.
Lampai pakabin aku tanduk-tanduk aku iki. Tundam iki. Malam matur makan ngandung banyak. Dan kok geng tak tahu ben ki mak cerdas ki ya jadi kok. Subhanallah. Yang keempat ada nafsu namanya mulhamah. Ya. Ada nafsu mulhamah. Nanti kita cicil, kita terangkan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oleh bentar kepi. Malah bentar kali itu dia punya bisa dia air ya. Almar sugi pecah potongan kiai. Karena surban tak ada dia. Ada nafsu yang kelima namanya rodiyah. Nah, beda rodiyah. Beda. Ada nafsu namanya rodiyah. Kemudian yang keenam itu ada nafsu namanya mardiyah. Yang ketujuh ada nafsu namanya nafsu kamilah. Kamilah. Itu macam-macamnya nafsu. Kenapa Allah menciptakan itu? Ada agar ada nilai mujahadah. Makanya peperangan memerangi hawa nafsu itu pahalanya lebih besar daripada kita perang fisabilillah. Kalau perang fisabilillah padang, moson padang. Cek tembak, cek tombak, itu padang, cek benteng gini, gampang. Mau bergulat, mau diinjak, mau diapakan. Tapi memerangi hawa nafsu itu jauh lebih sulit karena hawa nafsu itu tidak kelihatan dan ada pada bagian diri kita masing-masing. Dan ini menjadi uqbah awaik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab namanya Minhajul Abidin. Punya ya? Punya kitab Minhajul Abidin. Letandi boleh. Aduh, tak potongan pintar sekali ya. Bahwa ada 4 yang menjadi penghalang kita kepada Allah itu ada 4. Ada 4. Yang satu namanya bang seton. Bang Saiton, Bung Saiton alias setan, ya setan. 2 manusia ya. Ini penghalang kepada Allah. Suami bisa jadi menjadi penghalang istrinya kepada Allah. Istri juga demikian, anak juga demikian, orang tua juga demikian. Pada pokok manusia ben manusia saling menjadi penghalang di dalam munajat, di dalam menuju Allah. Yang ketiga apa? Dunia. Kesibukan kamu itu tidak jarang orang yang sibuk dengan urusan dunia, akhirnya semua urusan akhiratnya terbengkalai, ancor sekabina. Bojo ngancor, sekata ancor, puasana ancor. Gara-gara apa? Merantau ke Bali. Puasana elang, bojo elang. Ini. Yang terakhir adalah nafsu. Ketika kita memerangi hawa nafsu, maka proses nafsu akan menjadi tunduk, setelah tunduk akan meningkat. Maka ini pada lafaz berikutnya, fa in jahadahal insanu wa sabara ala mukhalafati hawaha, fa in jahada moga lamun merangi sapa wong ha ing nafsu sapa, fa in jahada moga lamun merangi ha ing nafsu sapa al insanu manungsa wa sabara lan sabar, ora menawa sabar. Ala mukhalafati hawa ing atase nulayani hawa nafsu ni sorot maka dadi apa amarah lawamatan ing nafsu lawamah mutalawwinatan kang berubah-ubah laha iku tetep kedue nafsu amarah wajhun ara ilal mutmainnah maring mutmain wa wajhun ilal ammar lan sa'ara ilal ammar maring ammarah
Fahiya marrotan faya mongko utawi nafsu marrotan sambalan hakada mengkene wa marrotan hakada mengkene akan timbul tarik menarik di dalam peperangan itu kadang nah jadi bagus kadang gik juga kadang gik bagus kadang gik juga iya kan kamu rasakan kadang kamu pateng ibadah kadang leleso lehor ya iya kan itu tarik menarik makanya ada satu wali yang terkenal itu yang kita kenal dengan tarian sufinya itu siapa itu? Jalaluddin Rumi ya. Itu dengan tarian roknya itu. Bila berkata, manusia ini ada tiga. Ada tiga golongan. Ada manusia malaikat. Apa orang-orang yang sudah betul-betul bisa menundukkan hawa nafsunya. Itu manusia malaikat namanya. Manusia malaikat, manusia malaikat. Katanya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Ada kitabnya kalau tidak salah apa ya Al-Matsawi apa gitu. Yang kedua, ada manusia biasa. Yang kadang-kadang baik, kadang-kadang jelek. Itu manusia. Asli manusia ngaji dah. Asli. Syaur sinil ngaji dia. Manusia sinil ya. Ya kayak kita inilah. Ya. Mulai kadung coba ya coba, kadung mapan ya mapan, nanti itu mengaruh nah. Itu tak padang marah kata. Ada tipe yang ketiga, manusia setan kan. Naudzubillah min dzalik. Tak padang manusia, tak padang kebu aku cobaan manusia padang. Manusia setan. Jangan ngosok kok, jangan ngabas kok, bening kok sing ngocak. Saya Jalaluddin Rumi itu. Ban ngosok antar kan bisa. Sampai seperti itu. Allah. Makanya saya mengatakan itu biasa dalam sekarang kondisi begini. Ketika kamu sering berkumpul dengan orang soleh, pasti kamu akan naik iman kamu. Ster. Oke. Di kalaban abolong bi orang-orang tak bajang, hancur bajang kawan. Angguan. Allah fa'in rafaqo biha wa saro biha yakuduha bi'az mati raghbati bima indallah syarat mutmainnatan fa'in rafaqo mokolamun welas biak lawan lawamah tadi ya wasarolan lumaku sapa wong biak lawan lawamah yakuduha moko nuntun apa nafsuha ing nafsu lawamah bi azman bi az mati rogbati kelawan gelali demen bima ing dalam barang indallah kang ana ing ngersane Allah sorot mutmainnatan moko dadi apa lawamah mutmainnatan ing nafsu mutmain nah ta'muru kang merintah mutmainnah bil khairi kelawan kebagusan wa tastalituhu lan rumangsa enak apa mutmainnah ing kebagusan nah kebaikan itu ada rasanya. Ketika kita melakukan kebaikan kok ada lezat, ada nikmat. Berarti iman kita itu hidup. Iman kita hidup. Tapi ketika melakukan kebaikan itu makpai, lesoh, payah, sengkah. Ada protedelen. Rohani sedang bermasalah. Harus dibawa ke bengkel rohani, bedung, peta, lempentong itu ya, soder, iya kan? Nampu jamuin, nampu yobatin,
Karena penyakit-penyakit rohani itu jauh lebih berbahaya dari penyakit jasmani. Loh iya. Menurut kamu penyakit jasmani zaman sekarang itu apa yang paling berbahaya? Kanker, stroke, apalah yang jantung, paru-paru dan yang parah-parah. Itu ternyata separah apapun, sehebat penyakit jasmani, tidak ada ceritanya sampai kapanpun orang karena kena penyakit jasmani itu masuk neraka. Tidak ada itu. Lepas hebatnya penyakit, tidak ada. Tapi satu ya, penyakit rohani, sitong itu akan mengantarkan dan menjerumuskan seseorang sampai ke jurang neraka. Sitong saja, tidak usah komplikasi. Lah ya di dunia kalau jasmani, penyakit jasmani, komplikasi apa beda? Tidak ada sampai kapanpun. Masuk neraka gara-gara penyakit jasmani, tidak ada. Inilah pentingnya ulama-ulama itu berusaha agar kita santri-santrinya, agar umat ini benar-benar menjaga kesucian hati, membersihkan hati, tazkiyatul qalbi, tathirul qulub, mensucikan hati. Allah. Wa tanasubihi lan aring-aringan, aroma seneng bihi kelawan kebaikan. Wa tanhalannya gak nafsu anis syarri saking kauluan, wa tanfirulan lumayu anhu saking kauluan, wa tafirulan belayu. Apa kauluan min wa tanfirulan lumayu mulan belayu. Apa mutmainna anhu saking syarrun. Wa tafirulan belayu apa syarrun minhu saking mutmainna. Orang-orang yang jiwanya baik itu tidak ketemu itu. Dengan kejelekan itu tidak jangget, tidak nyetrum. Tak nyetrum ya. Ibarat minyak dengan air, walaupun abolong. Walaupun abolong dengan kejelekan. Tidak terkontaminasi. Abolong juga tak norok jadi juga. Ini. Karena kejelekannya yang tidak mau, atau mutmainnahnya tidak mau juga kumpul dengan kejelekan. Wa sahibun nafsil mutmainnah lan utai wong kang anduwe nafsu mutmainnah. Di sini cuma sampai pembahasan pada mutmainnah, tidak sampai kepada kamilah. Ya atumu iku dadi agung apa ta'ajjubuhu kawe wong minan nasi saking menungso fi iradim ing dalem mengone menungso ani taati saking taat. Ma'ama fiha minar rauhi wal unsi wal ladzat, ma'ama sertane barang fiha kang tetep ing dalem taat minar rauhi saking kepenak wal unsi lang aring-aringan, seneng-senengan wal ladzati lan enak-enakan. Fa fi iqbalim alal ma'asi wasyawat ma'ama fiha minal ghammi wal wasa wal mararah. Wa fi iqbalim ing dalem ngadepe manungsa alal ma'asi ing atase pira-pira maksiat wasyahawati lan pira-pira kesenengan syahwat ma'ama sertane barang kang tetep ing dalem ma'asi wasyahawat minal ghammi saking keprihatinan wal wasalan kegersahan, kegelisahan wal mararati lan kepahitan, waya sabulan nyongko sapa wong annahum satune wong akeh iku yajiduna padha nemu sapa manungsa waya duguna lan padha nyicipi bil amra ini ing dalem perkara loro mislama
ing sepadan barang yajidu kang nemu wa yadukulan ngicipi summa nuli kari-kari yarju bali ila nafsihi wa maring awak dhewe ne wa yadhkuru lan eling maing barang kana kang ana sapa wong iku yajidu nemu sapa wong min qablu saking sadurunge bitanawuli syahwati ing dalem megoleh syahwat minal ladzat saking pira-pira ladzat wa fi fi'li taati yang ing dalem nglakoni taat minal mararati saking pahit. Orang mun coba riya mun ngelakon coba arya seneng bunga manis keng mun ngelakoni kebagusan pahit abojo nglesoh mun kuludruk malam tanyeng menjeng tak bayar. Paya alamu muka weruh sapa wong anna usune wong iku lam yasil ora bakal tumuka sapa ilama huwa fihi lama maring barang wa utaima ing dalam illa bi mujahadatin tawilatin angin kelawan mujahadah kang suwi wa inayatin lan pertolongan minallahi saking Allah azimatin kang agung. Sesuatu yang mulia ya, sesuatu yang mulia katanya Imam Al-Ghazali tidak cukup dia ngangan untuk diraih. Aku pingin gini, nggak bisa. Kemuliaan itu harus diraih dengan perjuangan. Dan sesuatu yang mulia itu pasti sulit untuk meraihnya. Jangan. Jadi jangan pernah berangan-angan. Kamu ingin jadi orang alim, kamu santai. Teman cok setia. Ada cerita tanah. Jauh, gitu ya. Bahkan itu katanya tak jununun fununun wah. Orang teromulja tak jalan kemuliaan. Orang teroalim tapi malas ajriyah majnun kuadrat. Benikun kalau majnun kuadrat. Jadi jangan pernah berharap bahwa sesuatu yang mulia itu bisa diraih dengan mudah. Tidak ada itu. Di luar rumus. Tidak ada serta-merta nyaman. Tidak ada. Ingat. Gengain. Ini rumus ini. Rumusnya para ulama-ulama. Imam Al-Ghazali seperti itu. Di Ihya itu. Sesuatu yang mulia pasti untuk mendapatkannya harus dengan perjuangan. Semakin tinggi butuh perjuangan yang lebih. Semakin tinggi butuh perjuangan yang lebih. Tidak bisa diraih hanya dengan angan. Buka di Ihya itu. Ada itu. Kak Tibi. Allah. Fakot alim tamogo teman-teman wis weruh sapa sira annas sabara. Satuhune sabar anil ma'asi saking maksi pira-pira maksar wa syahwat lan pira-pira syahwat wa ala mulazamati ta'lan ngatasi netepi taat itu sudah masuk 3 jenis sabar. Huwa itu satuhune sabar iku al musilu ila kulli khairin kang numekaken pengantar yang akan mengantarkan untuk setiap kebaikan. Wal muballighu ila kulli maqamin langkang numekake ila kulli maqamin maring saben-saben maqam syarifin kang mulya wa halin lan hal munifin kang luhur. Dalam dunia tasawuf itu ada maqam, ada ahwal. Dengan modal sabar ini maka sabar itu nanti akan mengantarkan kendaraannya. Tak leso. Karena ada kendaraan, bayangkan kamu dari Grebet ke sini jalan kaki dengan naik sepeda motor. Lebih enak mana? Ya punya kendaraan, sabarin. Ini yang akan mengantarkan kamu. Wa kaifala lan koyo ora. Mungkin ada yang tidak percaya, masuk tak? Diperkuat oleh dawuh qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru
wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La'alla kan ditaraji. Ya ayyuhalladzina heleng wong akeh amanu kang padha iman sapa ladina. Orang yang beriman yang dipanggil. Kita beriman tidak dipanggil. Karena untuk bisa melakukan sabar dengan baik itu modalnya iman. Ada yang tadi iman sabar tak kira. Isbiru sabar sapa sira. Wasabiru lan nguatno ing dalam sabar sapa sira kabeh. Warabitu lan gawe pertalian persiapan apa ini bahasa Jawa niki bedor apa nyon cancut tali wonto beniro cancut apa cancut ya cancut tali wonto wattaqulan wadiya sapa sira kabeh Allah ing Allah la'allakum tuflihun. Lihatlah sabar itu digandeng dengan takwa. Akan berakhir dengan al-falah. Keberuntung. Wa qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru. Wa tamat lan wis sampurna apa kalimat rabbika kalimate pangeran al husna kang bagus ala bani Israil ing atase bani Israil bima sebab barang sabaru kang padha sabar sapa bani Israil karena kesabaran bani Israil itu berhasil. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah wa ja'alna lan wis dadake sapa ingsun hum saking waimatan ing pemimpin yahduna kang padha oleh pituduh sapa pemimpin bi amrina sebab kelawan perintah ingsun lamma sabaru semangsane padha sabar kabeh wa kanulan ana sapa wong akeh bi ayatina kelawan ayat-ayat ingsun iku yuqinuna padha yakin kabeh. Wabil hadis min akol lima utitum al yakin wa azimatus sabari min akol lima sangsa min akol lima iku setengah saking sedidik barang utitum kang den paringi sapa ira kabeh al yakin utawi yakin wa azimatus sabri lan tetepe sabar. Waman lan utawi sabar wong utia kang den paringi sapa man haddo ing bagiane man min huma saking karone yakin dan sabar bala yubali moko ora meduli sapa man bima kelawan barang patah kang ngapotake apa mahu ing man min qiyamil lali saking melek bengi wasya min nahar lan poso ing dalem raino. Allah mudah-mudahan manfaat barokah, dibaca kembali, diingat-ingat ya, bahwa sabar itu harus menjadi pondasi dalam segala hal. Kemudian ada bagian penting pada diri manusia yang akan menentukan perjalanan kita, yaitu nafsu yang harus diperangi. Ada satu resep ya, resep dari Syekh Hasan Asyadzili ya, dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya, bahwa nafsu itu akan mati. Cara menghadapi nafsu itu dawuhnya Imam Syekh Hasan Asyadzili, mautun nafsi bil ilmi. Satu, untuk membunuh hawa nafsu atau paling tidak untuk mengendalikan hawa nafsu itu harus bil ilmi. Ilmu apa? Ya ilmu tentang nafsu. Pembahasan tentang apa sih kecenderungan apa yang ditimbulkan oleh nafsu amarah, oleh nafsu lawamah. Kemudian bagaimana cara untuk mengendalikannya.
Loh, kamu akan mengendalikan sesuatu kan harus tahu karakternya. Kamu akan mengendalikan istri kamu kan harus kenal dulu karakternya. Oh, tang bini riah ngosoan. Ya. Tinggal tahu ngosoan, nanti dicari. Dokter itu kan seperti itu kan. Di apa nyaman pertama dilihat penyakit observasi kan. Kalau sudah ketahui dari gejala-gejalanya, kemudian baru menentukan resep. Wah, tang bini ngosoan. Keng beda sek kebay mon ngoso de remah mon Arya beda elang pengapa senah resepnya. Oh bener Wak. Apa mie ceker, nah misalnya ngoso de mon nyari mie ceker langsung lebaros mie ayam setujuan mie ayam biasa seros-koros ya. Iya ngoso de mau nyaran tos atokan mau sebeli ngoso tos atokan langsung tar gue mau mas tar kencong nyari mie ceker langsung assalamualaikum dapat tos assalamualaikum dapat apa sahabat ning cetin beres dan nafsu seperti itu. Jadi ada cara mengobati itu ada. Kamu cari kitab namanya, kitab judulnya Ahwalun Nafsi. Ya. Mobilnya atas satu oleh takkan melejo. Paling mikir terasi capi. Ada kitab itu Ahwalun Nafsi. Itu. Itu yang pertama, bil ilmi. Jadi dari gejalanya, karena masing-masing nafsu itu ada kecenderungan, punya karakter masing-masing. Cara menundukkannya itu ada, sudah ada resepnya. Dan itu sangat manjur kalau kita tahu. Yang kedua wal ma'rifah. Yang ketiga wal iktida wabil iktidai bil kitabi was sunnah. Selalu berpegang teguh terhadap tuntunan Al-Quran dan hadis. Tidak keluar apa yang dilakukan, aktivitasnya tidak keluar dari tuntunan Al-Quran dan hadis. Itu yang disampaikan resep dari Al-Imam Syekh Hasan Asy-Syadzili, disampaikan dalam kitab namanya Jami'ul Usul lil Auliya. Nyareh tak apa-apa, tak nemu mon nyareh mon melebet. Mudah-mudahan manfaat barokah pertemuan kita yang di tempat Ustaz Madun dengan keluarga mentermukai paring selamat barokah. Keluarga mentermukai paring selamat barokah. Ayo semuanya harus punya pedoman baiti jan, rumahku adalah surgaku. Kamu anak-anakku perempuan, jangan sampai suamimu tidak kerasan di rumahmu. Paham? Paham? Pak Open jadi orang bini, Pak pernah saya laki. Kayak membaca aku duki paling lembung kau nomor play. Pernah gendun jadi. Artinya bikin keluarga itu tenang, ya. Yang laki-laki juga demikian. Buatlah istrimu itu kerasan di dalam kamar kamu, di dalam rumah kamu. Jadikan rumahmu itu adalah ibarat surgamu. Benih polan bungkus semapan, bukan, walaupun di dalam gubuk bambu. Tapi kalau hati ini tenang, laksana berada di dalam surga. Nah, jadi ya, ciptakan situasi yang baik dalam keluarga. Jadilah istri-istri yang solehah. Istri solehah itu termasuk bagian dari tiangnya apa? Tiang negara.
Yang rumah. Al-mar'atus salihah imadul bilad. Ya. Perempuan yang baik itu ada termasuk tiangnya negara. Dengan kamu menjadi perempuan yang baik, otomatis kamu sudah berkontribusi untuk negara. Tak usah jadi hansip, tak usah lah. Cukup jadi perempuan yang baik. Kenapa? Dari perempuan-perempuan yang baik itu akan keluar generasi-generasi yang baik. Mun ben mapan, anan ben bakal mapan. Ya, kengain. Kemun kamu letak mapan, tak usah bercita-cita ingin punya anak yang mapan. Artinya perempuan itu cetakan. Mun cedak jajan dia bunter cedak nak jajana bunter. Mun loncong maka jajana loncong. Anak itu adalah bayangan daripada orang tua. Bayangan riah semancing riah loros di atas, berenga loros maka bayangannya loros. Mun berenga bilu bayangannya akan bilu. Ta'atul usuli tu'assiru lil furu' wa maksiatul usuli tu'assiru lil furu'. Taatnya orang tua akan memberikan pengaruh positif kepada anak. Durhakanya orang tua akan memberikan pengaruh negatif. Kalau ingin punya anak soleh solehah, suami istri kok tuh lebih ngadak jadi orang soleh solehah. Taqabbal minnal Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.